Selamat malam sobat setia KJL. Jumpa lagi bareng saya Mas Bro. Di tengah malam hari ini saya di daerah Bodang, Cilacap. Dan tentunya kita akan menguak kisah misteri ataupun lokasi di daerah Cilacap ini. Saya didampingi Ki Jaya Laga, yaitu Babeh. Ya, lebih akrab Babeh seperti itu ya. Nah, kali ini posisi ini agak dingin juga ya, karena kita agak di atas bukit daerah Cilacap ini, yang kebetulan juga konon masyarakat bercerita ataupun banyak cerita bahwa daerah ataupun tempat ini bisa dikatakan banyak gangguan-gangguan seperti itu ya, mungkin dari makhluk astral ataupun mungkin dari yang lain-lain. Kita akan coba kuak bersama Ki Jaya Laga ini, yaitu Babe. Dan kebetulan juga tadi saya juga dengan tim udah pasang kamera infrared di pojok sana awal masuk, juga di ujung perbatasan jalan ini yang sudah dipasang juga kamera infrared. Jadi kita akan kuak semuanya dari segi visual dan dari segi mata batin juga, begitu ya Be? Siap. Ini agak gemeter juga nih Be, soalnya ya gimana ya, awal masuk juga tadi ke sini sempat ada apa ya, mungkin bulu kuduk merinding, ngerasa seperti itu Be. Apa Babe juga merasakan hal itu Be? Yang pasti iya, karena di sini cukup padat. Makhluk-makhluk asal di sini cukup padat dan Ya, Be? berbagai macam bentuk atau ada perempuan banyak, kalau orang bilang kuntilanak. Dari yang kecil sampai besar ada, dan bentuk-bentuk binatang juga kelihatannya ada gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang seperti itu positif negatifnya itu kayak gimana Be? Nah, di sini unik ini, tempat ini nih perpaduan antara yang positif ada, yang negatif ada gitu. Kalau saya lihat di sini ada merupakan tempat di mana masyarakat sekitar sini menggunakan tempat ini untuk kepentingan budaya yang berkesinambungan setiap tahun. Oh gitu. iya, emang benar Be, emang saya juga dari narasumber di daerah sekitar sini, memang tempat ini suka diadakan acara tahunan, itu Bada Bumi lah, seperti itu Ya, di situ. Nah, di situ kan bentuk Bada Bumi atau sedekah bumi itu satu pengejawantahan dari rasa syukur masyarakat kepada Tuhan. Oh iya, seperti Dan itu. mereka biasanya berdoa rame-rame, menikmati keadaan yang bahagia karena panennya bagus, pendapatannya bagus, sehingga mereka menggunakan tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Oh, berarti. Nah, ini yang membuat sebagian dari tempat ini sangat positif. Sangat gitu, positif sangat ya, positif. Tapi konon ini masyarakat kalau sudah jam 4 ataupun jam 5 sore ini sudah bisa dikatakan nggak ada yang berani lewat itu. Ya pasti, karena satu hal tempat ya, di sini tempat ini masih banyak pepohonan. Terus tempatnya juga, jalannya juga sempit, jadi pohon bambu di atas masih seperti terowongan. Banyak Gitu. pohon-pohon liar, yang dimana di situ tempat juga untuk makhluk-makhluk asal yang negatif. Oh, seperti itu. Nah, yang negatif ini kan liar. Nah, mereka serampangan aja, mungkin mereka sering ngelihat ya yang dari unsur negatif itu gitu. Oh, begitu ya. Tapi kalau seandainya ini Be, karena ini kan posisi juga lapangan luas ya, daerah ini luas. Seandainya ada misalkan warga ataupun orang luar sekitar melewat ke daerah sini ataupun ngelewat daerah jalan sinilah, seperti itu.
Itu ada rasa takut itu memang karena dari dirinya atau memang karena ada pengaruh dari apa makhluk astral itu, Be? Pertama sekali itu cerita. Cerita dulu berarti Cerita ya. dulu. Jadi pengaruh masuk ke pemikirannya dia sehingga dia merasa terancam karena cerita yang dari awal di sini ada penampakan hantu, penampakan kuntilanak atau genderuwo apapun juga namanya. Nah, itu akan mempengaruhi orang yang mau lewat sini. Sehingga mereka begitu melewat sini ke jalan sini, pemikiran mereka udah ada di situ. Yang akhirnya pohon pisang gerak-gerak aja dibilangin kuntilanak gitu. Walaupun memang di sini ada dan banyak gitu. Ada banyak gitu. Tapi itu tergantung bagaimana kita menyikapi diri kita ya mungkin ya. Iya betul. Pertamanya seperti itu. Seperti itu ya. Dan ya sebaiknya sih kalau lewat-lewat yang memang rawan seperti ini berdoa berlindung kepada Tuhan. Kelihatannya ya nggak mudah juga gitu untuk diganggu sama mereka. Itu intinya itu kalau saya lihat. Kalau sisi positif di sini banyak positif, banyak dan mereka pasif. Nah ini yang jadi perbedaannya. Kalau yang positif itu biasanya mereka pasif. Kalau yang positif itu pasif. Ya. Nah kalau yang negatif itu cenderung agresif. Karena mereka memerlukan pengakuan eksistensinya mereka. Jadi mereka perlu identitas yang diakui sama masyarakat. Begitu. Sementara yang positif kan sudah diakui. Mereka ada karena ada doa yang di sini. Itu. Seperti itu ya. Konon juga dulu sempat awal-awal ini daerah dibentuk ada bermacam-macam gangguan itu, Be. Ya mungkin dari alat beratnya yang mogok nggak bisa operasi, terus ada juga sempat konon yang anak-anak main bola itu kena kesurupan, masalah seperti itu. Itu gimana, Be? Coba, Be, agak kita ini aja. Jelas kalau udah bicara kendaraan berat atau kita berhadapan dengan mesin ya, itu dia perlu kekuatan yang besar. Nah biasanya kalau kekuatan besar itu mereka bergabung menjadi satu kesatuan untuk mengganggu berjalannya mesin. Itu bisa terjadi. Nah kalau anak-anak kesurupan di sini asalnya biasanya satu yang kesurupan itu, nanti ada 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kalau yang begitu itu yang satu bukan kelihatan kayak latah gitu, karena dia takut kena gitu. Yang utamanya satu sebetulnya. Jadi kalau proses menetralisir apapun orang yang kesurupan itu, jadi dari sumber awalnya siapa dulu ya? Sumbernya dulu, yang pertama kena itu dulu kita ambil, kita selesaikan dulu, kita sembuhkan, baru yang lainnya. Begitu yang pertamanya sembuh, biasanya yang lainnya juga sembuh. Gitu. Kayak nular ya. Gitu. Tapi sejauh ini saya lihat di sini ya mereka berkelompok-kelompok gitu. Maksudnya yang baik ada yang baik, yang positif ada di kelompok juga. Nah itu menurut Babe yang positif itu, penerawangan Babe itu di sebelah sana ya? Sebelah kiri kita sana. Sebelah sana ya. Itu ada satu seperti keluarga yang punya tatanan gitu. Jadi sama seperti dunia kita juga ya. Jadi punya keluarga satu kelompok yang punya tatanan, yang punya satu figur yang dia membuat aturan sehingga mereka mengikuti aturan itu. Nah kalau di sebelah sini, sebelah kanan kita ini, nah itu liar susah diajak kerjasama. susah diajak sama kita susah diajak untuk kompromi gitu ya, nakal usil. Malah kalau saya lihat di sini ada anak-anak kecil. Ada anak-anak kecil. Itu juga ada anak-anak kecil. Ini komplit ini, dari anak kecil sampai bentuk-bentuk hewan ada di sini.
Ini seandainya ya, karena kadang proses infrastruktur, karena begitu lahan di perkampungan sudah semakin penuh, nah kemudian karena di sini ada lahan kosong, apakah kemungkinan untuk bisa mendirikan sebuah rumah di sini tetap aman-aman saja atau gimana saja? Nah ini persaingan persaingan komunitas nantinya. Ah iya iya. Pada saat ada satu orang yang bisa berani dulu di sini, nanti bertambah, ya mereka akan mundur pada saat kita mulai ramai. Jadi persaingan komunitas pasti akan ada gesekan dulu, saling mempengaruhi dulu. Nah, nantinya kalau udah ramai di sini bikin real estate ya insya Allah aman. Itu juga tadi kita mengawali pembicaraan soal kesurupan itu bagaimana sih? Saya kadang juga secara logika itu juga kok bisa ya orang yang bisa mungkin lagi bermain kok tahu tiba kesurupan, itu bagaimana bisa seperti itu, Be? Ini biasanya kalau secara logika ya, saya coba buka dulu secara logika. Iya. Orang itu punya ada ruang lah, dipikir dengan rasa ini ada ruang sebetulnya. Ada ruang ya. Ada hati ya, antara pikir dengan hati itu. Pada saat akal kita dengan hati kita nggak seimbang, di situ ada ruang sebetulnya. Nah ruang ini yang bisa mereka pakai untuk menguasai tubuh manusia ini. Berarti ada ruang alam bawah sadar seperti itu mungkin, atau gimana tuh? Jadi di antara pada saat hati kita berpikir tentang kesedihan, sementara hati ini berpikir tentang sesuatu yang membuat hati dia tambah dalam. Nah di situ ada ruang kosong di jiwa kita ini, di batin kita ini. Itu biasanya tempat di mana dia menguasai dulu. Jadi dia masuk. Secara kalau kesurupan biasa aja gitu. Beda dengan orang yang belajar tentang itu. Itu ada tatanan di situ. Ada tatanannya ya. Pada saat berpikir kita terlalu jauh, sementara hati kita masih ada di sini. Nah di sini ada ruang. Makanya kalau kata orang Sunda bilang, kalau orang yang gampang kesurupan itu katanya iga ini rendah. Iganya rendah gitu. Ya, ya. Jadi ada ruang di situ. Ada ruang. Tadi awal kita masuk pasang kamera infrared, yang kamera 1 di awal masuk, terus kamera 2 di ujung jalan ini, perbatasan. Ini saya merasakan aura yang dahsyat ini, Be. Saya sempat merasa ini. Tuh, saya sempat merinding begini, tuh, kelihatan dia kan. Dan ini secara mata batin saya itu ada berupa makhluk, bentuknya perempuan ini, perempuan ada anak-anak kecil juga. Terus nah ini yang lebih gede lagi nih, Be, nih. Kalau secara ukuran manusia, Be, ini batasnya sangat gede nih, Be. Nah kalau menurut Babe gimana, Be? Apa Babe itu sependapat dengan saya atau mungkin hanya halusinasi saya itu, Be? Kalau di kamera 2 yang sebelah sana, ya, itu memang betul. Di situ ada perempuan, ya kuntilanak itu tadi. Dan ada beberapa di sana, nggak hanya satu. Dan yang besar itu, ya. Dan kalau ukuran besar, ya nggak normal lah, kayak Bigfoot gitu. Ya. Itu besar, tadi sih sempat berbulu. Aduh, sesak gitu, Be. Aduh, gitu. Benar itu benar. Mau lihat sebelah sana. Tapi gimana ya? Ya, ayo. Oke, Sobat KJL, kita bareng sama Babe coba kita mendekat ke lokasi titik kamera infrared yang kedua, karena di posisi di sana juga lumayan auranya
Yuk guys, kita ikuti bareng-bareng. Nah, kenapa saya pasang di sana ada kamera diarahkan ke sini? Ini wilayah sangat padat, nggak kurang-kurang. Ini lebih dari 4 sampai 5 bentuk di sini. Yang jelas kuntilanak banyak di sini. Ada 3 atau 4 kuntilanak. Nah, di sini ini ada satu sosok besar yang bentuknya seperti, kalau saya bilang itu seperti Bigfoot. Bigfoot itu satu makhluk yang berbulu banyak, tinggi besar, dan kalau mungkin kalau menurut orang sini sebut genderuwo ya. Iya. Genderuwo. Begitu. Nah, ini yang menjadi kekuatan terbesar di sini, sehingga yang lain-lainnya ini tunduk kepada dia gitu. Dan itu liar banget. Oh, jadi mereka tuh liar ya? Liar. Ini titik negatif ini. Titik negatifnya di sini ya. Negatif ini. Jadi ya biasanya orang takut di daerah sini. Kalau kesininya mungkin agak ngerasa aman. Kalau dia lewat sampai batas ini, jalan apa ya? Ada di atas ini ke sana, dia akan merasa takut. Dan satu hal untuk alamnya sendiri, dia akan di wilayah sini, ini pepohonan lebih banyak daripada lapangan. Lapangan terbuka gitu, karena memang pengaruh mereka masih lebih besar daripada pengaruh manusianya gitu. Nah, itu sangat tanda-tanda awal atau tanda-tanda dasar yang kita bisa lihat dari alam. Jadi mungkin tadinya apa yang dulu ini mungkin di tengah-tengah lapangan ini tadinya dulu mungkin banyak pohon, terus kemudian sudah jadi lapangan luas seperti ini, mereka pindah ke sini mungkin deh. Yang jelas iya. Jadi tandanya seperti ini. Kalau kekuatan mereka itu berkurang, itu akan terbuka. Akan terbuka. Tapi pada saat kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatan manusia atau makhluk yang berwujud seperti kita ini, nah mereka akan mempengaruhi keadaannya juga, sehingga orang malas nebang pohonnya. Jadi tetap rimbun gitu. Karena mereka kan lebih suka di keadaan seperti itu. Itu tanda-tanda alam yang kita bisa lihat secara kasat mata. Nah, gini deh. Ini mungkin juga karena di sini juga masih ada pohon pisang, ataupun mungkin bisa dikatakan yang masih untuk ada makanan lah, untuk kita makan, untuk jenisnya tanaman milik seseorang ataupun memang yang liar. Nah, hal di luar itu, seandainya si orang tersebut bisa dikatakan mungkin rasa takut sih ada, tapi karena kebutuhan dia ingin makan pisang karena ada pisang di situ, itu kalau misalkan orang tersebut nebang pohon pisang tersebut, itu nggak gimana Be? Ini gini, kalau kita ngelihat tanda-tanda yang jelas, biasanya orang juga udah males datang ke situ. Coba kita lihat di sini, pohon-pohon di sini, ya oke, pisang ada. Saya kan pisang yang bukan tanaman yang harus didatangin tiap hari. Gitu. Iya. Dan dia kan ada di pinggir-pinggir aja, nggak masuk ke wilayah tengah sana. Betul. Itu. Nah itu yang, dan sementara kita tahu, Mas Bro tahu di situ, di tengah-tengah itu. Yang dimana dia duduk atau dia berdiri atau dia berkegiatannya di sekitaran tengah-tengah itu. Iya, yang anehnya Be, semakin kita membicarakan apapun hal-hal yang mereka bisa dikatakan tempatnya di situ, itu kayak semacam mereka menunjukkan powernya seperti itu ya Be ya? Eksistensi maksudnya. Iya. Begini, pada saat kita berbicara tentang mereka, energi fokus kita itu akan mengarah ke mereka kan. Nah itu respon dari mereka. Kalaupun kita belum punya kapasitas untuk melihat, berkomunikasi dengan mereka, kita hanya ngobrol aja di sini. Pada saat kita mengobrolkan mereka, menceritakan tentang mereka, keberadaannya mereka, energi kita mengarahkan ke mereka. Nah itu diterima sama mereka, dan mereka akan mendekat atau merespon
perilaku yang kita lakukan ke mereka gitu. Oke, Be. Mendingan Saya mundur Saya kayaknya. pikir, saya pikir udah semakin berat ini. Semakin berat ya. Oke, sobat Ya, KJ. kita balik lagi. Kita ke balik sebelah lagi sana. kita ke area yang positif mungkin ya, tapi ya Iya. yang di sebelah sana mungkin ada ya. Kita Boleh, coba boleh, cek. boleh. Terlalu kuat ya. Kuat deh. Terlalu kuat. Kuat. Udah coba dipenteng begitu. Oh. Terlalu kuat. Karena memang mereka yang itu tadi dibilang liar, dan mereka akan bertumpuk-tumpuk memperlihatkan eksistensinya mereka. Kacau Aduh, terasa mantap ya. Ya itu kenapa pada saat kita membicarakan mereka, si vibe aura atau konsentrasi kita membicara mereka itu mereka terima. luar biasa. Luar biasa. Dan mereka mempertontonkan dirinya. Nah itu yang membuat kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa itu memang betul ada. Dan memang ada. Dan memang ada. Itu makanya saya tadi juga pas saya bilang jika kita sering saya kayak seolah mempercayai mereka di situ posisinya power gitu, itu eksistensi mereka tuh semakin besar ya. Iya itu yang saya bilang. Makanya tadi saya ngomong begitu udah gemeteran tuh kaki gitu. Aduh, Tembus. makanya saya pengen dari mundur ternyata keburu mereka lebih ya, cepat. momen kita tadi lebih cepat. harusnya kita lebih cepat mundur. Ya begitulah cerita kita malam ini. Tapi posisi memang di situ yang benar-benar luar biasa auranya. Mereka memang benar-benar bagaimana mereka tuh membuktikan Keberadaannya mereka, eksistensinya mereka, bahwa juga mereka itu nggak satu bergerombol itu. Bahkan kalau misalkan kata suku atau kepala suku mereka katakan tuh bergerak. satu kali tunjuk mereka langsung datang. Iya, gitu. Itu dia. Dan tetap bahwa keimanan kita kepada Allah yang membuat kita bisa bertahan. Ya itu keyakinan kita kepada Allah yang kita bisa bertahan. Jadi intinya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah. Walaupun tekanan begitu besar tadi, ketika keyakinan kita kepada Allah kita buktikan bahwa Allah itu maha segalanya dan maha kuat, nggak ada sesuatu yang akan terjadi atau kemadaratan di bumi dan di langit hanya karena kekuatan Allah. Iya. Ya alhamdulillah itu karena kita juga masih ingat kepada yang maha kuasa dan keyakinan diri bahwa kita diciptakan lebih mulia dibandingkan mereka, bisa mengontrol diri kembali. Barusan setelah dari sudut sana tadi ada kejadian yang memang menarik. Kalau menurut saya itu satu gesekan yang kuat. Nah, di mana sehingga tubuh Mas Bro ini terkendalikan oleh mereka, terkontrol sama mereka. Nah, apa yang dirasakan pada saat itu terjadi? Nah, ini juga tadi pas kita di sana itu pas saya
saya itu sudah semakin merasakan sesuatu yang sangat berat, dan tubuh udah semakin berat juga itu sampai ke pundak-pundak sini. Makanya saya tadi, udah deh kita mundur. Maksud saya ya kita menghindari satu gesekan itu tadinya, tapi di luar dugaan, di luar dugaan itu, di luar dugaan. Bentuknya mungkin kalau saya coba terjemahkan lagi, bahwa di situ perasaan Mas Bro ada tekanan. Betul. Ada tekanan dari luar yang Betul. yang seperti menggendong sesuatu yang berat. Betul sekali. Dan di satu saat sehingga kehilangan kesadaran, dan itu yang membuat Mas Bro ini udah hilang aja kesadarannya penuh. Saya sudah merasakan bahwa itu ada sesuatu yang kayak gini. Saya coba untuk lepaskan, tapi ternyata mereka memang berkelompok. Makin banyak Itu jadi saya nggak kuat menahan semua itu. Jadi kalau terlalu banyak gimana ya, Be, itu ya. Betul. Aduh. Intinya kalau menurut saya, apapun juga kita bisa selesaikan ketika kita kembali berhubungan dengan Allah, dengan Iya. Tuhan pencipta semesta alam. Mereka diciptakan oleh Allah, kita juga diciptakan oleh Allah, dan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, dan itu adalah titik kekuatannya kita untuk menghadapi mereka. Jadi tetap pertahankan itu dalam keseharian, walaupun kita tidak berhubungan dengan mereka, tapi dalam keseharian kita tetap kita muliakan Allah itu sebagai pencipta dari atau yang maha kuasa yang patut kita iman. Oke, Sobat KJL, itu kesimpulan Babe pada malam hari ini. Mungkin sudah bukan malam hari lagi ya, Be, sudah mau dini hari, sekitar jam 2 pagi. Bahwa kesimpulannya rasa takut pada diri manusia sejak lahir itu sudah ada, namun kita mengedukasi diri kita, rasa takut itu bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Jadi dimanapun kita berada, entah itu di lokasi yang mungkin dikatakan angker, ataupun yang horor, ataupun yang bertuah dan lain-lain seperti itu, ataupun di rumah sendiri, kalau kita mempunyai rasa takut, kita kendalikan, kita kontrol rasa takut kita, sehingga makhluk-makhluk astral itu tidak mengendalikan diri kita. Mungkin itu poinnya ya, Be, ya. Betul. Oke, Sobat KJL, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya begitu kesimpulan kita pada malam hari ini bareng Ki Jaya Lagab, atau kita lebih akrabnya Babe. Buat masyarakat Bodang yang di daerah Cilacap ini, kita sudah mungkin menyaksikan bersama ya, bahwa di tempat ini memang ada yang positif, ada yang negatif, tapi banyaknya juga yang positif, karena di sini juga tempatnya untuk acara tahunan seperti itu ya, Be, ya. Berdoa massal itu juga tempat yang positif. Hanya memang ada tempat-tempat tertentu yang negatif, yang mungkin seharusnya juga kita nggak perlulah mendekat seperti itu ya, Be, ya. Iya. Kita cari aman saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Buat Sobat KJL yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share, lalu kemudian aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Selamat malam, sampai berjumpa, and maju terus KJL.